Seperti yang kita tahu bahwa tema Natal kita adalah The Heart of Christmas. Jantung Natal, inti Natal itu apa? Dan tentunya kalau saudara jemaat NDC sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang hal itu. 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara di tempat ini bahwa the heart of Christmas adalah belas kasihan Tuhan. Inti Natal adalah belas kasihan Tuhan kepada yang terhilang. Itu sebabnya Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita percaya semua kita yang sudah menerima Yesus, menerima Sang Putra Natal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi hari ini saudara-saudara, saya juga akan berbicara bahwa the heart of Christmas adalah Yesus datang untuk membangun hubungan yang tadinya sudah rusak. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membangun hubungan kembali antara Allah dan manusia. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan ini sudah putus. Tidak lagi ada hubungan antara manusia dengan Allah. Dan Yesus datang untuk membangun hubungan itu kembali. Mari kita lihat bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita nanti akan bahas ayat ini saudara-saudara ya lebih detail. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa hasrat Natal yang sesungguhnya bukan saja menyelamatkan manusia dari dosa. Memang tujuan utama Natal adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya malaikat berkata, namakan bayi yang baru lahir itu namanya siapa? Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, umat manusia dari dosa. Jadi Yesus itu nama yang punya arti juru selamat. Yesus artinya penyelamat. Dan tujuan kedatangannya untuk menyelamatkan. Tetapi hari ini kita juga akan belajar bahwa Natal juga punya tujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak tadi. Itu sebabnya sejak Natal hubungan sudah berubah. Sebelum Natal itu perjanjian lama. Saudara tahu dalam perjanjian lama orang tidak mudah untuk mendatangi Allah. Nggak bisa umat Israel, bangsa Israel mendatangi Allah dengan mudah. Mereka perlu perantara, imam. Hanya imam besar yang bisa ketemu dengan Allah setahun sekali mewakili umat. Itu sebelum Yesus datang, hubungannya begitu sulit. Tetapi Natal, Yesus datang untuk memperbaharui hubungan itu. Sehingga hubungan Allah dan manusia tersambung kembali. Dan saudara di dalam Tuhan bisa ketemu dan berdoa menghampiri Allah setiap saat. Kapanpun, dimanapun saudara berdoa, Allah mendengar dan Allah mengabulkan. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ketika hubungan itu mau dibangun, dibutuhkan 3 unsur. Ada 3 unsur yang sangat penting yang dibutuhkan ketika seseorang mau membangun hubungan dengan orang lain. Baik itu hubungan dengan Tuhan, maupun hubungan dengan teman kantor saudara, atau hubungan antara suami istri, orang tua dan anak. Itu ada 3 unsur yang dibutuhkan di dalam membangun sebuah hubungan.
Dan semuanya kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, untuk membangun sebuah hubungan harus ada yang namanya inisiatif. Harus ada inisiatif. Tanpa adanya sebuah inisiatif, tidak mungkin sebuah hubungan bisa terjadi. Kalau saudara mungkin mau jujur, kadang-kadang kita pingin dekat dengan seseorang. Tapi kita gengsi untuk berinisiatif, betul nggak? Gua nggak mau telepon duluan. Karena nggak mungkin ada hubungan kalau nggak ada yang berinisiatif. Entah lewat WA, tanya, handphone dia nomornya berapa? Saya mau WA atau saya telepon. Dari situ kemudian janjian, ngopi-ngopi, terjadi hubungan. Saya pun juga sebagai pendeta, bagaimana saya bisa berteman dengan pendeta lain? Mesti ada yang berinisiatif. Amin, saudara? Mesti ada yang berinisiatif. Dan untuk berinisiatif dibutuhkan kerendahan hati. Allah berinisiatif. Dibutuhkan kerendahan hati. Coba lihat ayat 9 dan 10 tadi. Ayat 9 saja rasanya cukup. Ya, yang warna kuning kita baca sama-sama. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sama-sama sedang datang ke dalam dunia. Siapa terang yang sesungguhnya? Yesus. Yesus yang mengambil inisiatif dikatakan datang dalam dunia. Dan untuk berinisiatif Allah perlu merendahkan diri. Kalau Allah nggak mau merendahkan diri, nggak terjadi inisiatif. Nah kayak yang tadi saya cerita, saya mau menghubungi seorang pendeta misalnya. Tapi saya gengsi, wah masa saya yang telepon itu pendeta misalnya. Kan kalau dilihat-lihat saya lebih ganteng dari dia. Misalnya, atau saya kan lebih keren dari dia. Gereja gua kan lebih keren dibanding gereja dia. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, saya nggak bisa berinisiatif. Akhirnya hubungan nggak terjadi. Nah, ketika Allah mau membangun hubungan dengan manusia, Allah berinisiatif. Yesus sedang datang dalam dunia. Yesus sudah datang juga dalam dunia. Ada inisiatif, butuh kerendahan hati. Saudara juga kalau mau membangun hubungan harus rendah hati. Di sini saya lihat banyak anak-anak muda. Udah punya pacar belum? Bagaimana seorang anak muda bisa punya pacar? Apakah doa saja? Cewek-cewek doa saja. Nanti tiba-tiba cowok-cowok pada nyasar mampir ke rumah saya. Gitu? Nggak bisa. Harus inisiatif. Jadi yang mau punya pacar harus bergaul. Ikut kor. Terus lihat-lihatan, tatap-tatapan, terus lirik-lirikan. Terus ngobrol, tuker WA. Baru terjadi, cocok pacaran. Nggak bisa ngandelin mujizat. Tak tahu semua pada datang. Terus langsung berlutut kasih kembang, mau kang kau menikah denganku gitu. Nggak bisa dong. Nah persoalannya sekarang dunia ini tambah modern, tambah maju. Teknologi maju, tapi makin menjauhkan orang. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Coba kayak gadget saudara, itu saudara asik, nggak punya teman. Orang kadang-kadang udah janjian aja asik dengan dirinya juga kok. Coba lihat foto ini coba. Udah janji makan bareng coba. Tuh. Udah janji makan bareng pun ini gara-gara kemajuan teknologi. Bayangkan gila nggak? Udah janji ketemu, begitu ketemu, dia ngobrol sama orang lain WA-an. Gila nggak? Malah yang janjian ketemu dicuekin. Sehingga di dalam banyak kesempatan sekarang bikin rule baru. Begitu ketemu langsung setor handphone. Kumpulin dalam sebuah mangkok misalnya. Itu harus foto coba. Kumpulin. Nah kalau udah ngumpulin handphonenya baru nggak bisa mainan sendiri. Jadi mereka akhirnya serius saling ngobrol. Ada beberapa keluarga yang punya rule seperti ini. Pokoknya kalau papinya udah bilang, nanti kita makan bareng ya di restoran ya. Dan ingat, begitu kita ketemu, makan bareng, semua handphone dikumpulin. Ini ada fotonya juga, satu keluarga kumpul, handphonenya ditumpuk di situ tuh. Tuh di sini. Jadi mereka baru ngobrol. Ini soal handphone. Belum lagi sekarang dengan kemajuan rumah-rumah yang mewah di perumahan-perumahan tertentu.
Itu kan nggak perlu saudara turun dari mobil bukain pintu. Itu di luar negeri kan kadang-kadang nggak banyak pembantu seperti di Indonesia. Tapi mereka pun juga punya akal gimana caranya, teknologi. Begitu masuk komplek kurang 50 meter, nggak mau nunggu, langsung remote. Tek. Pintu gerbang buka sendiri. Itu kalau ada orang kampung di situ akan darah Yesus, dipikirnya ada setan, saudaraku. Itu pakai remote itu bukanya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi bertetanggaan 10 tahun, wajah tetangga aja kita nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah keluar dari mobil, cukup pakai remote, pintu gerbang terbuka dan dia masuk. Tapi intinya adalah, apapun kondisi saudara, kalau saudara mau akrab dengan seseorang, saudara mau membangun hubungan dengan seseorang, harus ada yang aktif berinisiatif. Dan Allah telah melakukannya. Di dalam membangun hubungan dengan manusia yang sudah rusak, Allah menjelma jadi manusia, Allah berinisiatif, sekali lagi, dan dibutuhkan kerendahan hati. Saya ingin menantang anak-anak di tempat ini. Mungkin Anda benci papi mami. Ada anak-anak di Jakarta, anak-anak muda yang sudah 5 tahun gak bicara dengan ayahnya. Kesel sama papinya. Apa kalian mau seperti itu atau ada yang mau berinisiatif untuk membangun hubungan yang rusak dan memulihkannya? Saya menantang anak-anak muda dengan rendah hati mau berkata itu dan datang sama papi mami. Sebaliknya papi mami, kalau saudara merasa sebagai ayah dan ibu yang salah, tidak hilang kemuliaan Anda ketika saudara datang kepada anak dan bilang sama anak Anda, maafkan papi dan mami. Ketika inisiatif dilakukan, hubungan Anda dipulihkan. Saya menantang suami-suami yang sudah lama gak bicara dengan istrinya. Datang kepada istrimu, maafkan saya. Istri-istri yang sudah lama gak bicara dengan suaminya, pap maafkan saya. Saya ingin hubungan kita dipulihkan. Harus ada yang berinisiatif. Oh gak bisa dong, saya yang benar dia yang salah. Nah ini masih sombong nih. Inisiatif terjadi ketika orang dengan rendah hati mau berkata, aku yang mengulurkan tangan yang pertama. Gak peduli soal salah dan benar. Kalau saudara adalah mantu yang benci mertua dan udah lama gak ngobrol, saya tantang mantu-mantu di sini. Mau gak datengin mertuanya? Jadikan Natal ini Natal yang bersejarah dalam hidup Anda karena keluarga Anda dipulihkan. Datangi mertua dan bilang, mama mertua lah biasanya, jarang sama papa lah ya. Sorry. Gak usah disebutkan kenapa sorry. Sorry mama. Sebelum ini saya tiap hari berdoa supaya mama cepat-cepat mati. Misalnya gitu, gak perlu saudaraku. Nanti berantem lagi di situ. Tidak berhikmat itu. Gak usah sebutkan tapi datang dengan berinisiatif. Saya rindu bahwa Natal tahun ini ada hubungan yang baru, ada babak baru dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara. Mungkin teman di kor saudara yang saudara udah lama nggak bicara dengan orang itu. Harus ada yang berinisiatif untuk memulai sebuah hubungan atau menyembuhkan sebuah hubungan. Dan Yesus telah memulainya. Karena Yesus rindu membangun hubungan dengan manusia yang sudah rusak. Dia berinisiatif datang. Terang itu datang dalam dunia. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, untuk kita bisa membangun sebuah hubungan yang bertumbuh, yang baik, yang kuat, harus ada penerimaan. Setiap orang itu beda dan spesifik. Kalau saudara hanya bisa menerima dirimu sendiri, menang-menangan untuk dirimu sendiri, saudara nggak bisa membangun hubungan dengan banyak orang. Orang-orang di kor saudara, di pelayanan, di gereja ini beda-beda. Ada yang hobi ngomong, apa aja diomongin. Ada yang diem, kalau nggak disenggol nggak bunyi. Dan kita harus menerima mereka. Ada yang suka royal, suka traktir, ada yang rada pelit. Ya tahu kalau saudara mau membangun hubungan, saudara harus menerima. Baik itu hubungan suami istri, orang tua, anak, pertemanan, harus ada penerimaan. Itu sebabnya di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, coba kita ulangi lagi ayat 10 sampai 12.
Firman Tuhan berkata begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nggak bisa dong, kalau nggak menerima nggak bisa terjadi hubungan. Persoalannya bahkan umat kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang, yang warna kuning baca sama-sama, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Alkitab menjelaskan ketika Yesus mau membangun hubungan, dia sudah berinisiatif. Tetapi ketika Yesus datang, dunia, masyarakat yang hidup dalam dosa pada waktu itu tidak menerimanya. Nggak mau kenal Yesus juga. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Apa maksudnya milik kepunyaannya? Umat pilihannya yang menerima janji-janji Tuhan, janji-janji dari firman Tuhan, namun mereka tidak menerimanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Coba kita renungkan, apakah kita sudah menerima Yesus? Saudara mungkin menatap saya dan bilang, ini pertanyaan udah nggak relevan Pak, saya udah Kristen 10 tahun. Ini bukan soal jadi Kristen. Ini bukan soal menjadi anggota gereja NDC. Saudara perlu tahu apa yang dimaksud dengan menerima Yesus. Kata menerima di sini diterjemahkan dari kata paralambano. Menerima, paralambano. Yang berarti menerima dekat. Atau berhubungan akrab. Jadi pertanyaan saya, apakah saudara hanya jadi Kristen, KTP agama Kristen, menjadi anggota NDC, tapi apakah saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan? Kalau kita berkata aku mau membangun hubungan, kita mesti menerima. Menerima artinya ada hubungan. Dan memang kekristenan itu berbeda dengan semua kepercayaan yang lain. Apa perbedaannya? Soal hubungan. Kepercayaan lain memandang Allah yang jauh, Allah yang berkuasa, ya, tapi Allah yang dia nggak kenal, Allah yang menakutkan mungkin. Di dalam ayat 12a, saya mau baca sekali lagi, tetapi dikatakan semua orang yang menerimanya, paralambano, menerima hubungan dekat. Baca sama-sama yang berwarna kuning. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi otoritas. Kalau saudara menerima, ada membangun hubungan, menerima Yesus, ada penerimaan dan berhubungan dekat. Diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Allah Bapa saya. Jadi kita tiap pagi bisa bilang, oh Bapa, aku mengasihi engkau. Oh Bapa, aku anakmu. Kita bisa memeluk Bapa kita dan punya hubungan yang akrab. Itu sebabnya kekristenan bukan sekedar religion. Kekristenan bukan sekedar religion, tetapi kekristenan adalah relationship, hubungan. Pertanyaannya, apakah kau sudah menerima Yesus dalam pengertian ada hubungan yang dekat dengan Tuhan? Dan ini membuat hubungan kita diperbaharui. Dari yang terputus dibangun kembali. Bahkan ada hubungan dekat. Saudara mungkin bilang, kalau saya menerima Yesus, apakah Yesus menerima saya? Saya katakan ya. Makanya Yesus tidak pernah memusingkan masa lalu saudara. Di dalam Tuhan Yesus tidak lagi diperhitungkan masa lalu saudara. Karena Tuhan Yesus menerima saudara apa adanya. Tuhan gak membedakan ini koruptor-koruptor minggir. Ini maling dulu, penjahat. Ini baik-baik. Enggak. Alkitab berkata di dalam Kristus kita ciptaan apa? Baru. Yang lama apa? Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus menerima kita apa adanya. Yesus menerima. Makanya hubungan sebetulnya tergantung saudara. Apakah saudara menerima Yesus? Ada orang dengan bangga bilang, Pak Pendeta,
Saya tiap hari diingatkan Roh Kudus. Saya tanya, diingatkan Roh Kudus apa? Semua dosa-dosa masa lalu saya. Saya ingat dosa saya begini masa lalu. Roh Kudus mengingatkan saya, menegur saya. Saya bilang, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Setahu saya yang selalu ngingetin dosa kita dan menuduh kita, itu iblis. Dan jangan-jangan yang bekerja dalam pikiranmu bukan Roh Kudus, tetapi siapa? Iblis. Iblis itu pendakwa, dia mendakwa saudara. Waktu kita pakai dasi, mau pelayanan, ada suara. Ingat loh, dulu istri kamu 3. Diingetin kita. Waktu kita mulai belajar khotbah, pakai dasi. Pengkhotbah baru nih. Ingat gak dulu sering nilep duit orang? Itu bukan Roh Kudus, itu iblis. Iblis selalu mendakwa saudara, membuat saudara gak maju-maju. Tapi berita baiknya, Tuhan ketika menerima saudara, dia bilang, masa lalu aku gak ingat. Aku mengampuni kamu dan melupakan salah kamu. Babak baru di depan, Allah menerima kita apa adanya. Itu sebabnya saya ingin katakan, kita juga mau menerima Yesus pada Natal ini. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar jadi anggota NDC. Tapi menerima artinya para lambanu, hubungan dekat. Engkau Bapa dan aku anakmu. Kita peluk dia, aku mengasihi engkau ya Bapa. Babak baru sedang dimulai hari ini. Waktu kita menerima Yesus dengan pengertian yang baru. Ada hubungan yang akrab. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan dengan orang lain? Unsur yang ketiga yang sangat penting adalah harus ada kepercayaan. Harus ada kepercayaan. Kalau saudara mau membangun hubungan dengan seseorang, mau akrab dengan seseorang, saudara mau jalan dengan seseorang, maka yang sangat menentukan apakah perjalanan itu akan panjang dan hubungan saudara akan lebih akrab ke depannya, kalau saudara ada trust atau saudara tidak ada trust. Percaya. Bayangkan setiap ketemu teman, saudara lihat dari kepala sampai kaki. Jangan-jangan maling nih, maling. Anda gak bisa jalan dengan dia. Bayangkan kalau saudara di core, saudara mau bergaul akrab dengan seseorang, kayaknya dia punya agenda khusus deh. Kayaknya dia mau tipu saya deh. Saudara nggak bisa menjadi teman akrab orang itu. Kenapa? Nggak ada trust. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan ini bisa dibangun antara hubungan kita dengan Tuhan kalau kita nggak ada trust kepada Tuhan? Itu sebabnya kalau kita membaca tadi kita ayat 12 ya. Coba kita baca sama-sama karena ini ayat yang terakhir mungkin yang akan kita baca. Ayat 12, semua siap ya, kita baca sama-sama. Yang warna kuning itu yang saudara harus perhatikan ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang sekali lagi katakan, mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya itu unsur yang penting di dalam ketika Yesus membangun hubungan. Dia berinisiatif, dia menerima kita apa adanya dan saudara menerima Yesus. Tapi unsur yang ketiga yang Yesus katakan, yang Alkitab katakan adalah harus ada yang namanya trust, percaya. Sebuah hubungan tidak akan bisa bertahan dan semakin bertambah kuat tanpa adanya kepercayaan satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki setiap kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Saudara mungkin tanya, kalau gitu apakah Tuhan sebaliknya percaya nggak sama kita? Menurut saudara Tuhan percaya nggak sama saudara? Saya menjawab dengan tegas, Tuhan percaya dengan kita. Udah nggak usah saudara, Tuhan percaya dengan saya. Kenapa? Kalau Tuhan nggak trust dengan saya nggak pernah bisa khotbah hari ini.
Udah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu Tuhan pecat saya. Karena ketika saya pertama dalam Tuhan, saya banyak melanggar, saya tidak taat, saya bandel. Kalau Tuhan lihat ini anak muda mau ngapain? Saya nggak ada di sini, udah dipecat 30 tahun yang lalu. Tapi Tuhan seakan-akan kira-kira kalau saya bisa bahasakan, Yosia, aku percaya padamu. Kamu banyak kelemahan hari ini. Tapi aku tidak melihat kamu hari ini. Aku melihat kamu 20 tahun ke depan. Aku bisa rubah hidupmu lewat kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Aku bisa pakai hidupmu. Ini butuh trust dari Allah. Kalau Allah nggak ada trust kepada Yakub, nggak ada bangsa Israel. Yakub itu penipu, maaf yang namanya Yakub ya. Maaf, bukan saudara, ini Yakub dalam Alkitab. Yakub artinya apa? Penipu. Tapi Tuhan tidak memandang Yakub hari itu. Allah tidak melihat Yakub hari itu. Tapi Allah berkata, Yakub, mulai hari ini aku trust pada kamu dan aku rubah nama kamu. Nama kamu bukan penipu, nama kamu bukan Yakub. Aku rubah namamu menjadi siapa? Israel. Saudara tahu bedanya Yakub sama Israel? Yakub penipu, Israel artinya pangeran Allah. Bayangin dari penipu jadi pangeran Allah. Kenapa? Allah punya keyakinan. Allah trust bahwa Yakub bisa berubah. Anak-anak muda di sini dengar. Saya berdoa dari NDC akan muncul pengkhotbah muda yang dipakai Tuhan. Akan muncul hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara jangan berkata, aku banyak kelemahan. Allah tidak melihat saudara hari ini. Allah menaruh kepercayaan yang besar pada saudara. Bahwa Allah bisa memakai hidup saudara. Bahwa Allah bisa merubah hidup saudara. Bahwa saudara bisa menjadi anak muda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Makanya saya katakan, kalau Allah melihat saya dulu, gak ada trust, gak ada saya hari ini. Saya gak bisa khotbah di depan saudara. Pertanyaannya, Allah yang sudah trust pada kita, apakah Anda trust pada Tuhan? Selama saudara gak trust pada Tuhan, jangan-jangan Tuhan bohongin saya nih. Jangan-jangan Tuhan gak tolong saya. Jangan-jangan semua yang diomong itu bohong semuanya. Saudara gak bisa kuat hubungannya. Beberapa hari ini di dunia maya khususnya ya, di media sosial, saya gak tahu apakah saudara ngikutin. Saya suka mengikutin. Ada banyak orang Indonesia menangis. Orang Indonesia menangis sedih karena bintang pujaannya mati bunuh diri. Tuh yang muda-muda langsung ketawa. Jangan-jangan mereka yang pada nangis tuh. Seorang bintang, artis, penyanyi terkenal dari Korea. Member dari boy band SHINee. Tuh kan, SHINee. Dan dia sebagai vokalis utama. Namanya Kim Jong Hyun. Tuh. Mati bunuh diri. Satu lagi fotonya, tuh. Saudara tahu umur berapa? 27 tahun, tapi dia sudah merasa tua. Kenapa? Karena sekarang boyband Korea muncul yang muda-muda. GOT7 kayak gitu-gitu tuh umurnya 22, 23, keren-keren. Dan saudara tahu kenapa dia mati bunuh diri? Dia Kristen. Coba foto waktu dia petinya dibawa. Waktu di pemakaman coba. Nah, ada tanda salibnya. Dia Kristen. Saya tidak membahas dia ke surga apa ke neraka. Karena banyak yang nanya. Yang benar-benar suka sama dia. Yang nangis nanya. Untuk memastikan ke surgakah atau ke nerakakah dia. Itu yang nangis dibully loh saudara. Jadi saya tuh punya kerjaan baru di Facebook, saya scroll terus. Kadang-kadang satu komentar ada 100 yang ngobrol di bawah. Saya lihat satu-satu. Yang nangis, aduh sedih ya bintang saya mati. Yang satu jawab, Allah lu sok kenal aja kagak lu nangis katanya. Memang Indonesia ini media sosialnya sadis saudara. Sadis, orang nangis aja dibully. Sok kenal, saudara bukan, lebay lu katanya gitu saudara. Terus ada yang bela lagi.
Jangan begitu dong. Itu kan air matanya sendiri, nangis-nangis sendiri. Ngapain lu usil? Wow, panjang. Ada yang menghakimi dengan tegas, pasti dia masuk neraka. Nah ini bahaya, kenapa? Banyak orang suka jadi hakim. Belum diangkat, udah ngangkat dirinya jadi hakim. Pokoknya kalau mati bunuh diri, pasti masuk neraka. Tapi saya bilang, tidak ada seorang pun yang diangkat jadi hakim di sini, termasuk saya. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Dengar baik-baik yang pengen tahu jawabannya. Saya jawab saya nggak tahu. Saudara jangan menghakimi loh. Kurang 5 detik dia mati. Nyadar, Tuhan ampuni dosaku. Mati, masuk surga dia. Sampai situ tahu, sok tahu lu. Kita nggak berhak menghakimi siapapun. Hakimnya siapa? Tuhan. Pergumulan batin orang, otak orang, kenapa dia sampai bunuh diri? Kalau orang nggak tahu kan bilangnya itu orang bodoh, orang bunuh diri itu orang paling bodoh. Tapi saudara, kalau saudara ngalamin, ini bukan membenarkan, tapi berusaha memahami. Utang banyak, bangkrut, dikejar-kejar orang, rasanya wah, orang bisa bunuh diri. Nah penyebab bunuh dirinya dia apa? Dia tulis itu sebelum dia mati. Aku telah berusaha dan aku ternyata tidak cukup baik. Kira-kira seperti itulah. Kalimatnya panjang lebar. Intinya apa? Di tengah persaingan penyanyi artis K-pop yang luar biasa ganasnya. 27 aja sudah dianggap tua. Yang 20 tahun nongol semuanya. Dia berjuang tapi dia merasa sulit untuk bisa menang. Stres akhirnya dia. Aku gak cukup baik. Persaingannya begitu luar biasa. Stres orang bunuh diri. Saudara tahu nggak? Ini banyak orang berpikir, orang miskin bilang, saya stres karena saya miskin. Enak lu kaya. Kalau orang kaya tuh seneng nggak stres. Siapa bilang? Orang miskin stres karena dia miskin. Orang kaya juga stres, dia takut jadi miskin. Dia takut miskin, saudara. Orang bilang saya stres, mau jadi bintang film, mau terkenal, nggak terkenal. Saya gagal jadi orang terkenal, makanya saya stres. Coba saya terkenal, saya nggak stres. Orang nggak tahu, bukan siapa-siapa itu enak. Tanya sama orang-orang sudah jadi orang-orang hebat. Aku pengen kayak dulu lagi, bukan siapa-siapa, nggak ada yang dipertahankan. Saudara udah nyampe satu level, Anda nggak bisa turun loh. Mempertahankan popularitas stres. Artis Indonesia berapa yang terlibat dengan obat-obatan kayak narkoba? Berapa banyak yang stres? Tambah tua, tambah jelek, udah didempul, ditarik. Nggak bisa menang, udah gocap, masa laman sama yang 20 tahun. Udah ditarik-tarik sampai robek lama-lama, dong tambah tipis. Stres di mana-mana. Itu sebabnya bagaimana kita sebagai anak Tuhan punya trust pada Tuhan dan percaya, Tuhan hidupku dalam tangan-Mu. Enggak usah lihat kiri kanan, saudara. Kadang-kadang kita jadi khawatir, stres, kehilangan sukacita. Kadang lihat-lihat tetangga. Ini saudara lagi liburan nih ya. Saya usulkan jangan sering-sering lihat Instagram. Banyak orang di Bandung udah happy, udara sejuk di Bandung, ngafe, aduh minum kopi enak, dingin. Lihat Instagram, temennya ke Paris. Tiba-tiba bilang apa? Bandung gerah, Bandung gerah. Bandung jadi gerah. Karena temen ke Paris. Selalu saya bilang, membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah pencuri sukacita terbesar kita. Kita kehilangan sukacita karena apa? Kita lihat jalan hidup orang lain. Saya ingin katakan setiap saudara ini punya jalannya sendiri. Setiap kita punya perlombaannya sendiri. Jalani hidupmu, bersyukur untuk apa yang saudara punya, lakukan yang terbaik. Pertandingan dan perlombaan saudara dan melawan dirimu dan lakukan yang terbaik. Tapi tiap orang punya kasih karunia yang berbeda.
Tiap orang punya perlombaannya sendiri. Dan belajar bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau enggak Anda kehilangan sukacita. Saya teringat ketika, ini beberapa tahun yang lalu, saya pernah khotbahkan. Kisah orang bunuh diri juga. Ada seorang suami, seorang bapak, bisnisnya bangkrut. Bangkrut itu bukan hanya nol, tapi meninggalkan hutang yang banyak. Tiap hari debt collector datang. Dari nagihnya halus sampai bentak-bentak, gebrak meja. Sampai akhirnya bawa golok, gua bunuh lu. Saudara tahu ini suami masih punya istri dan 2 anak yang kecil-kecil. Malam itu dia dengan frustrasi dia lihat istrinya tidur, kasihan istrinya tambah kurus. Dia lihat istri orang lain bisa beli ini, beli itu. Istrinya kasihan. Boro-boro beli sesuatu. Utangnya banyak. Dikejar debt collector. Dia lihat anaknya tidur masih kecil-kecil wajah tanpa dosa. Akhirnya dia bilang begini. Sudah lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tapi saya gak mau mati sendirian. Kasihan anak saya. Istri saya nanggung utang. Apa yang dia lakukan? Dia ajak istri dan anaknya ke puncak. Dia orang Kristen. Peristiwanya terjadi mungkin 5 tahun yang lalu, saya udah lupa. Nah ke puncak, dia bilang mau jalan-jalan. Oh anaknya senang, ore papi kita jalan-jalan. Tapi tujuan papinya ke puncak, dia mau bunuh diri. Ngajak istri dan anaknya. Siap dengan baygon 1 kaleng. Nah untuk bunuh diri, baygon rasa jeruk. Untuk bunuh diri saudaraku. Jangan cari di bawah, nggak ketemu. Sampai di puncak, pintu ditutup semua. Dia bilang, sayang kita gak ada jalan keluar. Nanti kalau saya kenapa-kenapa anak kecil, masih kecil, kamu juga kasihan. Lebih baik kita sama-sama menghadap Tuhan. Itu kaleng dibuka, 4 gelas saudara, dituang satu-satu. Udah dipegang itu gelas. Sebelum bunuh diri, karena dia seorang anak Tuhan, dia ingat dia berdoa saudaraku. Dia berdoa. Tuhan saya tahu ini gak benar Tuhan. Dia nangis. Tapi saya gak ada jalan lain Tuhan. Gimana kalau saya terjadi sesuatu, gimana istri saya, gimana anak saya. Dan waktu dia berdoa ada lawatan Tuhan. Ini gelas dipegang. Entah kenapa atau gimana prosesnya gak tahu. 4 gelas itu jatuh pecah saudara. Wah, suami istri nangis, anaknya juga nggak ngerti tapi lihat papi maminya dia nangis, saudaraku, nangis. Dia minta ampun dan terima kasih Tuhan ini kok bisa 4 gelas bisa pecah semua jatuh. Pasti Tuhan nggak menghendaki dan kalau Tuhan nggak menghendaki Tuhan tolong saya, beri saya kekuatan pulang. Tapi hari itu di situ dia ngalami zaman Tuhan. Dia mulai usaha lagi. Debt collector datang mengancam-ancam bilang saya tidak akan lari, saya ada di sini. Kasih saya kesempatan, saya mau kerja, saya bayar. Dan betul saudara lakukan, dia memang niat. Dia bayar dikit-dikit tapi tambah lama usahanya makin maju. Orang-orang mulai berani kirim barang lagi karena dia mulai bayar. Sehingga cerita setelah bertahun-tahun cicil utang, lunas. Dan keluarga ini dipulihkan saudara. Sore ini, malam ini malam Natal nih. Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita yang mau trust pada Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang udah putus asa ya. Dan mungkin saudara punya niat-niat yang konyol gitu. Aku mau bunuh diri, aku mau akhiri hidupku. Dan mungkin orang gak ngerti pergumulan saudara. Tapi saya memberitahu kepada saudara, jangan mengambil jalan pintas. Dengar baik-baik, jangan mengambil jalan pintas malam ini. Kenapa? Karena kalau saudara trust pada Tuhan, kuncinya hubunganmu dipulihkan dengan Tuhan dulu. Hadapi masalahmu, jangan lari. Punya niat baik menyelesaikan kalau utang. Dan lakukan bagian saudara, Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Saya gak tahu mungkin tentang bisnis, tentang kerjaan atau penyakit saudara. Saudara udah frustrasi ini. Trust pada Tuhan, percaya pada Tuhan.
Firman Tuhan bilang Tuhan tidak mungkin mengizinkan persoalan dan masalah yang melampaui kekuatan saudara. Dan ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang, Tuhan sudah memberikan pertolongan dan jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara. Dan satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa Dia membuka pintu yang lain. Kalau pintu tertutup bagi saudara, mungkin babak baru dalam hidup saudara, dalam sebuah pekerjaan sedang akan segera dimulai. Dia akan membuka satu jalan yang baru. Tapi Allah bertanggung jawab untuk hidup saudara. Dan Dia mau kita trust pada Dia. Berapa banyak saudara mau menyerahkan hidupmu dan trust pada Tuhan, percaya. Lambaikan tangan saudara. Wow, luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.